Selamat pagi anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Suparman, guru bahasa Inggris SMA Negeri 1 Cikaka. Selamat beraktivitas lagi kita hari ini. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran di kelas 12 yang berkaitan dengan if conditional, atau terkadang juga bisa dikatakan dengan if clause, atau bisa juga dalam bahasa Indonesia kita katakan dengan kata kalimat pengandaian. Kalimat-kalimat ini biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk berbagai macam masalah. Yaitu artinya dalam hal ini adalah biasa dalam rutinitas kita digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Aturan main atau bentuk-bentuk aturan yang ada dalam if conditional itu sebenarnya ada 4 bagian. Yang pertama itu adalah zero conditional, yang kedua future conditional, yang ketiga itu adalah present conditional, dan yang terakhir adalah past conditional. Kita mulai dari yang pertama adalah berkaitan dengan zero conditional. Apa itu zero conditional? Zero conditional itu adalah suatu kalimat pengandaian yang digunakan untuk menyatakan sebab ataupun akibat, sebab dan akibat. Ada beberapa pola dalam zero conditional, diantaranya adalah contoh dalam penggunaannya, contohnya adalah zero conditional. Contoh zero conditional itu yang pertama itu adalah zero conditional for general truth. General truth itu adalah kebenaran umum. Jadi antara pernyataan dan alasan yang ditimbulkan itu harus merupakan suatu kebenaran umum. Contohnya, if the recorder is on, the green light appears. Maksudnya adalah kalau kita menyalakan rekaman itu, nyala rekamannya, berarti otomatis warna hijau itu akan muncul, akan nampak. Itu pasti ya. Kalau umpamanya tidak nampak berarti ada masalah dengan rekaman itu. Yang kedua, contoh berikutnya adalah if you have any problem, you need solution. Pasti masalah, pasti perlu solusi. Jadi itu suatu kebenaran umum. Ada masalah, ada solusi. Yang ketiga, if the battery is low, it can't record well. Artinya apa? Kalau baterainya itu lemah, maka ini tidak bisa merekam dengan baik. Itu suatu gambaran kebenaran umum. Contoh berikutnya adalah if the telephone rings, it makes a noise. Tentu kalau teleponnya bunyi, teleponnya berdering, ya otomatis itu akan menimbulkan bunyi supaya bisa diketahui oleh yang punya telepon itu. Berikutnya, water evaporates if you boil it. Jadi air itu akan menguap kalau kamu merebusnya. Kemudian berikutnya, jika dia marah, wajahnya menjadi merah. If he is angry, his face turn red. Ini suatu kebenaran umum ya. Biasanya kalau orang marah itu wajahnya ya jadi merah biasanya. Tapi kalau tidak merah ya itu bukan suatu kebenaran, dan itu ada sesuatu yang tidak benar. If he drink too much coffee, he can't sleep well. Kalau dia minum terlalu banyak kopi, biasanya itu nggak bisa tidur dengan baik katanya. Tapi ya itu kalau umpamanya ada, berarti ya hanya beberapa orang yang mungkin tidak seperti itu. Itu contoh yang berkaitan dengan if conditional, berkaitan dengan general truth. Yang berikutnya adalah if conditional for imperative. Imperatif itu artinya kalimat perintah. Ingat pada waktu kita belajar prosedur teks itu kita mengenal imperatif. Imperatif itu ada 2 macam, ada menyuruh, ada juga melarang. Menyuruh itu di bahasa Inggrisnya adalah instruction, kemudian melarang biasanya prohibition. Menyuruh itu biasanya bentuknya kalimat langsung, kata kerja satu, dan juga kalau kata sifat pakai be atau kata keterangan. Contohnya adalah if you have any problem, call our store. Ini adalah suatu bentuk toko yang menawarkan bantuan. Jika kamu punya masalah, maksudnya dengan apa yang telah dibeli, call our store, hubungi toko saya.
Nah, itu merupakan imperatif, bentuknya interaction. If you have a headache, stop watching TV. Kalau kamu sakit kepala, berhenti nonton TV. Ini juga masih interaction. Dan lain sebagainya itu ada yang menggunakan don't go anyway if it rains heavily. Jangan kemana-mana jika hari hujan lebat. Don't go. Itu berarti yang sifatnya prohibition. Yang berikutnya suggestion. Suggestion itu adalah saran. Ingat pada waktu awal kita bertemu di semester 1 di kelas 12 kita belajar tentang offer and suggestion. Biasanya masih ingat bahwa situ bisa menggunakan kata should, you should, you had better, why don't you, how about, dan sebagainya. Ini contoh-contoh yang sudah ada dalam slide itu. Contohnya, if you have any problem, you should call our store. If you have a headache, you had better drink, dan sebagainya. Itu yang namanya if conditional tipe zero conditional for suggestion. Yang berikutnya zero conditional for reminder. Apa itu reminder? Reminder itu adalah mengingatkan. Mengingatkan itu biasanya ada dua macam. Ada menggunakan have to atau has to, ada juga menggunakan must. Nah, apa bedanya? Kalau have to dengan has to kan merupakan suatu saran saja diingatkan. Kalau must itu merupakan peringatan tapi mengandung kewajiban. Contohnya, kalau kita yang menggunakan kata must itu ada yang paling bawah. Anto must take his driving license if he drive a car. Artinya suatu kewajiban kalau naik mobil ya harus pakai SIM. Kalau nggak pakai SIM nanti ditangkap polisi dan itu akan jadi masalah. Itu berarti kewajiban. Kalau yang merupakan saran contohnya, if your mother has a headache, she has to go to the doctor. Kalau ibu kamu sakit kepala ya dia seharusnya ya pergi ke dokter. Itu merupakan saran. Pergi boleh, tidak dengan ya tidak boleh, tapi ya itu seharusnya pergi. Contoh yang berikutnya, if you have any problem, you have to talk to me or other you believe. Kalau kamu punya masalah boleh kamu bicara dengan saya atau yang lainnya. Jadi silakan, itu hanya saran saja. Yang berikutnya adalah for hope atau dream. Jadi merupakan bisa dikatakan untuk menyatakan harapan atau impian. Contohnya, if I have any problem, I will talk to my parent. Jadi kalau saya punya masalah nanti ya saya akan ngomong kepada orang tua saya. If ever kalau saya sakit kepala, saya tidak akan pergi ke sekolah. Itu gambaran istilahnya hope, harapan atau impian saja. Itu yang berkaitan dengan zero conditional. Ada empat tipe. Berikutnya yaitu yang berkaitan dengan future conditional. Apa sih future conditional? Future conditional itu yaitu suatu bentuk conditional yang digunakan untuk menyatakan keinginan atau harapan yang mungkin terjadi dengan catatan syaratnya terpenuhi. Jadi bisa terpenuhi kalau keinginannya itu bisa terpenuhi, itu berarti terjadi. Contohnya bisa kita lihat dalam teks itu. Ya. Kemudian bagaimana cara membuatnya? Itu ada rumusnya. Ada rumusnya yaitu rumusnya present simple dengan present future tense. Present tense dan present future tense. Masih ingat dulu pada waktu kita belajar di kelas 10 dan kelas 11 tentang present simple dan present future tense. Yang berikutnya, ini contoh yang ini adalah bentuk gambarannya untuk rumusnya, bisa dilihat di slide. Yang berikutnya adalah contoh-contoh daripada future conditional, bisa dilihat. Dan yang berikutnya adalah bentuknya, itu sudah ada. If clause-nya simple present dan main clause-nya adalah simple future tense. Yang kedua, present conditional. Apa fungsinya present conditional? Digunakan untuk menyatakan keinginan atau harapan pada saat sekarang. Jadi kalau kita mau mengandaikan atau bisa dikatakan untuk menghayal, itu gunakan kalimat present conditional. Menghayal itu waktunya sekarang. Dan biasanya antara omongan dan kenyataannya itu berbeda. Itu ciri khas present conditional. Contohnya bisa kita lihat dalam menggunakan present conditional. Nah, itu rumusnya past tense dan past future tense. Past tense ciri khasnya menggunakan kata kerja kedua,
past future, shall atau will diganti dengan would atau should. Itu bentuk present conditional. Contohnya sudah ada dilihat dalam slide itu, present conditional. Ya. Kemudian yang terakhir, ini adalah bentuknya, yang terakhir itu adalah past conditional. Yang past conditional kita lihat, yang past conditional itu untuk menyatakan penyesalan. Kalau kita menyesal itu berarti kondisinya sudah terjadi, maka tidak mungkin akan mendapatkan suatu kejadian atau mendapatkan tidak akan mungkin terwujud apa yang kita katakan, karena ini merupakan suatu penyesalan yang sudah dikerjakan. Ya. Contohnya, if I had a lot of money, I would have bought a big house. Kenyataannya dulu dia tidak punya uang, sehingga dia tidak bisa membeli rumah itu, maka dia menyesal, maka dia mengatakan, if I had a lot of money, I would have bought a big house, dan seterusnya. Kemudian itu bentuk polanya yaitu past perfect simple dan past future perfect tense. Itu rumusnya adalah past perfect menggunakan had kata kerja ketiga, past future perfect would tambah have tambah kata kerja ketiga. Itu untuk bentuk past conditional. Ya. Nah, itu gambarnya untuk past conditional, dan itu contoh-contohnya. Kemudian itu ringkasannya dan bisa dilihat. Dan untuk latihan bisa dikerjakan nanti pada saat kita ada pertemuan yang tatap muka di minggu berikutnya. Itu saja yang Bapak saya sampaikan. Dengan harapan dengan video ini kalian bisa lebih memahami bagaimana cara belajar if conditional dalam menyampaikan dalam penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.